DPMU 2022. Jadi kita sekarang ada di episode 1 ya, podcast DPMU. Dan untuk tema kita hari ini yaitu culture shock. Culture shock yang gimana sih? Culture shock ketika kita kuliah atau menetap di Jogja. Sebenarnya tuh culture shock itu apa sih? Jadi culture shock itu tuh kayak kita tuh semacam kayak kaget gitu loh, dari perpindahan budaya kita dari tempat kita asal kita sebelumnya sama domisili kita yang sekarang ini gitu. Nah, di sini ada balik lagi ada aku Kartika, terus Radia dulu. Malah udah dikenalin. Ini ada Radia. Terus Arya. Terus kemarin kan kita berlima. Sekarang kita cuma bertiga kan. Nah, kurang dua orang ini tuh kemarin ada Jason sama Vienna. Cuman nggak bisa di sini karena masih di luar kota. Terus ada yang lain lagi itu ada Dea sama Sepin karena di luar kota juga. Oke, kita langsung aja ke inti dari podcast ini. Nah, kita mau mulai bacain cerita-cerita dari anak-anak kemarin yang udah sempat sharing di Q&A story IG DPM tentang culture shock. Udah pada follow IG DPM belum? Nah, udah belum nih? Wajib follow lah. Wajib follow ya abis nonton video ini, oke? Nah, buat yang pertama, siapa dulu yang mau bacain nih? Dari yang di tengah. Dia deh, oke. Jadi sebelumnya dari Story DPM USD kita udah bikin semacam kolom box pertanyaan gitu dan kita udah beberapa respon nih. Yang pertama ada culture shock yang berupa cara jalan teman-teman. Jadi katanya tunjukin arah jalan pakai mata angin, please, gak paham sampai sekarang. Iya. Nah di sini emang teman-teman, aku sebagai orang Jogja dari lahir dari Jogja tuh emang merasa kemana-mana tuh patokannya arah angin, terutama utara. Karena dimana kalau kita lihat Gunung Merapi itu pasti utara gitu teman-teman. Karena itu emang gampang aja sih. Iya betul, itu tips dari orang Jogja asli ya. Karena jujur aku juga bingung sih. Aku meskipun udah lama di Jogja juga masih bingung utara yang mana, selatan yang mana gitu kan. Tapi teman-teman kalau udah bisa paham arah utara, selatan, timur, barat tuh enak mau nyari jalan. Misal kesasar pun nanti bisa ketemu jalan keluarnya. Oh iya ya, jadi kayak Ya, langsung arah ke utara aja gitu. Tapi kalau nggak tahu ya percuma. Pakai feeling. Pakai feeling, oke. Feelingnya kuat. Sih benar. Pakai Google Maps ya. Nah yang kedua siapa nih? Arya boleh deh. Oke. Ini ada dari salah satu teman kita lagi. Ini awalnya nggak terlalu suka masakan manis. Sekarang kalau makan kudu dikecapin. Emang bener sih kalau tipikal masakan Jawa Tengah, Yogyakarta itu biasanya emang manis-manis. Beda dengan teman-teman yang dari luar Jawa itu kan ada yang dominan pedas, ada yang dominan asam. Dan Iya. kebanyakan dari mereka emang kayak kaget gitu, lidahnya itu kayak kok rasanya kayak gini, terlalu manis. Ya, mungkin ada yang terlalu manis, mungkin ada yang suka manis. Kalau kan dari kecil ya dari Jawa, jadi lidahnya lidah Jawa gitu, terus kayak manis-manis. Kalau yang lain malah bener-bener nggak mau, kayak asin, gurih gitu nggak mau kalau aku ya. Oh iya benar. Even makanan yang pedes aja kayak rasanya kadang ada manisnya dikit gitu loh. Di situ uniknya. Terus yang ketiga aku ya. Di sini ada tiap manggil orang jawabnya dalam. Dulu bingung dalam apaan. Sekarang ketularan. Jadi misalkan ya aku dipanggil Tika gitu kan, dalam gitu kan. Dalam tuh apa artinya kalau bahasa Indonesianya? Bener ya? Ya, Bener dalam kan? dalam itu bahasa Jawa halusnya apa? Di tingkat bahasa yang lebih tinggi ya tuh Jawa Kromo gitu teman-teman. Oh, oke. Dalam. Iya, betul. Radia. Dalam. Kalau lebih sempat lagi dalam Mas. Gitu. Dalam Mas Arya gitu. Biasanya kan opo gitu kan. Kalau Gitu. Oppo itu di bawahnya Kromo, jadi dia Oppo. Oh iya, yang ngokonya ya. Terus lanjut lagi nih. Oke, Radia boleh deh bacain tolong. Ini jadi teman kita yang lainnya minta ajarin bahasa Jawa tapi gak ada yang ngerti ngejarinnya gimana. Gimana nih? Iya sih, kadang aku juga sering diminta gitu kan, kayak diminta tolong sama temen, kamu dong tolong ajarin dong kayak gini, tolong ajarin bahasa Jawa dong. Tapi bingung mau ngajarinnya gimana, mulainya dari mana gitu loh. Karena ya
apa ya, kalau misalkan bahasa Jawa tuh ya udah kayak kamu lihat aja aku ngomong gimana, ntar juga kebiasaan gitu loh. Kalau lama-lama ngerti Lama-lama terbiasa dan kalau misalkan kayak kita diminta gitu jadi bingung mau ngajarin mulai dari Iya, mana benar. gitu kan. Tapi biasanya kalau teman-teman yang minta diajarin tuh malah yang ngajarin bahasa yang nggak benar. Itu justru Jadi teman-teman ada yang pernah jadi korban mungkin. nggak usah disebutkan kalian tahu lah harusnya. jangan ya guys, jangan ditiru. Jangan ditiru yang kayak gitu, Mungkin nggak Mbak boleh. Dea dulu tersangka mengajarin temennya. Oh iya. Iya, Ayo. temen bukan? jujur Oke. Lanjut ya? Lanjut, yuk. Sampai mana tadi? ini yang Ini. ini Semua orang ngomong pakai bahasa Jawa asal terabas saja padahal aing nggak ngerti. Ya itu sih kuncinya itu. Oke. Kadang Terbiasa. Iya. ya kadang kayak di setiap daerah pun misal kita pengunjung atau orang baru juga kayak ngelihat temen-temennya pasti ngomongnya pakai bahasa daerahnya mereka kan. Iya. Di sini juga gitu kadang. Kayak ya kebablasan aja gitu loh. Even kita tahu padahal ada orang luar kota atau orang luar daerah di sebelah kita gitu, kayak kita kebablasan aja gitu. soalnya kayak bahkan mungkin di Jawa, bahasa Jawa itu menurutku kosakatanya lebih kaya dari bahasa Indonesia. Jadi mungkin ada beberapa kosakata yang mau di bahasa Indonesia itu susah gitu. Jadi kita udah terbiasa ngomong bahasa Jawa, mau di bahasa Indonesia itu kita mau mikir dulu. Apa ya Gimana. gitu? Misalnya kayak jempale, Oh iya. jerungup, Lidah, jelungu, jungkel, ya itu lah. delosor. Makasih sumpah. Bahasa yang sulit diterjemahkan. Sama sih. Indonesia paling jatuh, aku jatuh. Iya. Kayak gitu. Kalau di Jawa itu ada ke depan, ke belakang, geblak tuh ke belakang dan Jelungup ke lain-lain. depan. Glosor. Oke. Glosor, teman-teman. Lucu banget ya Gitu. kayak Dan gini. kayak gimana ya? Kita tuh mau ngomong bahasa Indonesia tuh ya kita udah propose nih awalnya nih. Ayo di aplikasinya kalau kita ngomong itu ada itu tadi mau mikir kosakatanya itu gimana gitu. Sisi lain kita juga udah terbiasa sama bahasa Jawa gitu sih kalau dari aku yang orang Jawa. Itu sih. Iya, benar banget sih kalau itu. Oke, lanjut lagi ya. Ini, pas beli ayam potong di Jogja sih, hahaha. Kalau di daerah, aku beli ayam nggak bisa per kilo, harus per ekor. Jadi agak bingung cara belinya gimana di Jogja gitu kan. Aku baru nemu yang ini sih, baru tahu. Unik banget sih. Kayak coba kalian komen ya nanti di bawah daerah di mana yang kalau biasanya beli ayam itu tuh harus per ekor. Karena kalau di sini emang belinya kita ayam potong gitu loh atau per kilo gitu. Kayak minta berapa kilo gitu. Ntar dikasihnya ayam potong-potong gitu kan. Bukan yang kayak ayam utuhan gitu. Gitu. Oke. Ini unik nih. Nah ini yang Asik satu ini. ini Oh iya. sangat-sangat Asik ini. Lanjut ya. Ini dulu kali ya. Boleh ya? Boleh, Oke. boleh. Yuk. Burjo. Ku kirain tempat yang jualan bubur kacang hijau taunya kayak Warmindo gitu ternyata. Ini menarik nih teman-teman. Karena aku nih sebagai orang Jogja yang dari lahir sampai sekarang tinggal di Jogja, yang kebetulan juga di depan rumahku itu ada, pas banget depan rumahku ada burjo ya teman-teman. Burjo gitu. Kenapa? Karena sebenarnya ada sejarahnya nih teman-teman. Jadi burjo itu awal-awal di Jogja itu udah lama sebenarnya, tapi awalnya nggak seperti sekarang. Awalnya mereka beneran jualan bubur kacang hijau, makanya disingkat burjo. Jadi pentolan makanannya itu ya burjo itu teman-teman, yang jadi primadona di burjo itu. Nah tapi seiring perkembangan zaman juga burjo harus mengikuti dinamika kita. Jadi awalnya tuh ini mie instan itu masuk ke perburjuan gitu ya. Jadi tapi itu masih sebagai selingan dari bubur kacang hijau teman-teman. Nah tapi seiring berjalannya waktu lagi di Jogja juga banyak yang ngekos, banyak pelajar yang pindah ke sini, maka burjo pun ikuti perkembangan zaman. Sampai karena mungkin teman-teman dari luar kota yang pindah ke sini juga belum tahu atau belum bahkan nggak cocok sama bubur kacang hijau itu apa, maka mulai ditinggalkanlah bubur kacang hijau dan beralih ke mie instan primadonanya sampai muncullah istilah Warmindo. Tapi teman-teman yang di Jogja tetap sebut itu burjo teman-teman, karena dari awalnya emang jualan burjo, jadi udah dari awal banget udah mau branding namanya dengan burjo itu teman-teman. Jadi walaupun udah bergeser Warmindo tempat
Tapi sebenarnya nama resminya Barpindo sih. Tapi kalau misalnya mau ngajarin ke sana gitu, misalnya, Arya ayo ke situ yuk, Burjo yuk, pasti kayak gitu. Gas. Emang nggak puasa ngajak ke Burjo? Contoh mas. Oh contoh. Terus ya kayak gimana ya, Burjo itu juga lekat banget sama, sebenarnya kan Burjo itu aslinya berasal dari situ kan, Jawa, bumi Sunda, Jawa Barat gitu. Biasanya, tapi nggak semuanya sih. Tapi itu melekat banget sama Jogja karena emang bener-bener relatable banget dan sangat-sangat mengerti kondisi keuangan mahasiswa. Bahkan saya yang tinggal di rumah pun sering diselamatkan oleh Burjo gitu ya. Gitu Iya sih, teman-teman. sebenarnya ada juga temen aku dari luar gitu, keluar kota. Terus aku ajakin makan burjo gitu kan dia tuh taunya ya burjo jualan burjo kan. Tapi waktu itu karena mereka baru nyarinya masakan rumahan, ya udah aku ajak ke burjo. Terus dia kaget lah, kok diajaknya ke burjo? Emang jualan sayur-sayur gitu? Iya jualan di sini gitu kan. Jadi itu yang unik sih di sini sih. Soalnya murah juga kan ya di situ ya. Oke lanjut yuk, kita ceritain culture shock yang kita alamin masing-masing kali ya. Iya. Dari Arya dulu boleh ya? Oke. Mungkin culture shockku itu berbeda kayak teman-teman di sini sih, yang lebih ke makanan, terus apa tadi? Arah mata angin, terus bahasa. Tapi lebih ke tentang hal yang aku sukain sih. Kan kebetulan aku pegiat musik kan, suka dengan acara-acara musik, konser skala besar atau gig skala kecil gitu. Nah, pertama kali nonton gigs di Jogja itu tahun 2017 waktu aku SMK. Di situ bener-bener tercengang dan kagum sih. Soalnya beda banget apa yang terjadi di gigs di Jogja sama gigs di tempatku tuh sangat-sangat bertolak belakang. Soalnya kalau di tempatku itu mereka dari segi penonton tuh bisa dibilang baperan, kesenggol dikit jadi baku hantam, ada yang jatuh nggak ditolong malah diinjek-injek. Beda kalau sama yang di Jogja yang aku alamin tuh, kesenggol ya udah salaman, peluk-pelukan, damai, terus keinjek jatuh nggak diinjek tapi dibangunin ya gitu. Terus ada dompet yang jatuh nggak diambil tapi kasih ke panitia. Itu sih lebih bisa dibilang lebih dewasa orang penonton yang di Jogja sih kalau gitu. Terus kalau yang lain ya kayak bahasa itu ya, kalau di Jawa itu kan bahasa itu kan hampir tiap daerah punya ciri khas bahasanya masing-masing. Nah waktu pertama kali kesini tuh ada 2 kosakata sih yang nggak aku paham, itu sike sama salong itu tadi. Kalau sike itu ternyata itu kalau di tempatku itu sama kayak dhisik, kondisi kosike yang artinya itu nanti dulu, bentar itu. Kalau salong itu lah yang sampai sekarang belum aku ketahui itu yang salong itu, soalnya diterjemahin ke bahasa Indonesia pun nggak ketemu. Makanya mungkin kalau teman-teman yang asli Jogja, mungkin daerah selatan Jogja bisa menjelaskan di kolom komentar, boleh lah, sangat membantu saya untuk mencarikan jawaban itu. Karena memang bahasa Jawa itu kaya banget sih teman-teman. Kayak istilah-istilah di bahasa Indonesia itu nggak ada. Jadi kalau teman-teman luar Jogja nanya, itu apa sih bahasa Indonesianya, kita tuh bingung jelasinnya gimana gitu. Bingung cari istilahnya yang pas apa Kalau sih lebih ke langsung nerapin aja. Iya. Ini kita ngebahas Jawa-Jawa terus, bukannya kita Jawa sentris atau ingin mengagung-agungkan budaya Jawa, enggak ya teman-teman, tapi Karena emang kita base Jogja gitu. dan Ya, kebetulan dari Jawa semua. Iya. Gitu. Oke, lanjut. radio Mas ya. Culture Kan shock. dulu. Oh ya, aku dulu. Oke. Kalau dari aku sih dulu waktu SMA itu tuh waktu pagi-pagi gitu, jarak sekolahanku sama rumahku itu kira-kira cuma 15 menit. Ya udah berarti patokanku berangkat itu 15 menit sebelumnya gitu kan. Tapi tiba-tiba itu tuh pas pagi-pagi itu tuh hujan deras, dan terus ya udah kan aku berangkat kayak biasa gitu kan. Waktu aku keluar dari gang sampai ke jalan utama itu tuh benar-benar macet, mobil nggak bisa gerak, motor juga nggak bisa gerak, macet banget. Mungkin karena itu di jalan utama juga ya, jalan raya utama gitu, jadi kayak macet banget. Terus ya udah deh akhirnya aku telat sampai hampir ke jam mata pelajaran kedua.
Terus aku tuh kagetnya tuh karena kayak ya mungkin karena dulunya tuh aku tinggalnya bukan di kota kali ya, jadi nggak ada lampu merah di tempatku. Aku nggak tahu kalau bakal semacet itu kalau hujan. Jadi aku kaget banget kalau itu tuh macet banget kan. Kayak kenapa tiap hujan tuh pasti semacet ini. Terus pasti kita tuh telat gitu loh. Bayangkan teman-temanku juga telat, kayak telat hampir ke mata pelajaran kedua sampai hampir mata pelajaran udah selesai gitu, baru dia baru datang gitu loh. Jadi kalau misalkan kita ditanyain gitu tuh, kamu kalau hujan gimana sekolahnya? Terus kita bilangnya ya udah nggak usah berangkat gitu. Kita biasanya kayak gitu kan. Lebih baik bolos daripada telat. Iya. Baik Kak Tika. Jangan. Itu tidak dianjurkan ya, oke? Boleh Oke. jangan sering-sering ya, Enggak. Oke, lanjut. Kalau aku ya, mungkin kalau aku yang sebagai dari lahir di Jogja, jadi mungkin nggak ada perbedaan yang signifikan sih tentang tempat-tempat di Jogja, tapi yang sebenarnya signifikan banget itu dari lingkungan aku dari SMA ke kuliah nih teman-teman. Saat naik kelas dari SMA ke kuliah itu banyak banget yang culture shock yang aku alamin masa di lingkungan pergaulan. Kenapa ya? Karena cerita aja sih teman-teman, SMA aku dulu itu mungkin yang bener-bener cowok semua, jadi ya terkenal kayak apa ya gimana di dalam pergaulan itu ya karena cowok semua mungkin ya pasti ada perbedaan lah di antara yang heterogen gitu. Dan dimana aku masuk ke kuliah yang sangat heterogen dan banyak banget mahasiswa yang dengan latar belakangnya sendiri, teman-teman dengan idealisme masing-masing, juga dengan apa ya banyak perbedaan, itu banyak keragaman yang benar-benar beda dari sebelumnya. Dan tentunya dari mungkin ke heterogen ini sih teman-teman yang bikin dinamikanya itu ada perbedaan gitu, dan banyak bottleneck juga. Tapi ya namanya juga culture shock, pasti di awal ada bottlenecknya, tapi sering berjalan waktu udah mulai bisa beradaptasi. Itu sih teman-teman. Ya, oke. Karena sekolahnya dulu homogen ya, jadi kayak masuk ke heterogen mungkin ya Kaget. udah kaget gitu kan. Ya. Kok beda? Dikat. Karena udah kita bacain semua yang culture shock punya teman-teman yang udah sempat ngisi Q&A kita di Instagram kemarin. Nah, oh iya, boleh nih teman-teman kalau misalkan kalian belum sempat ngisi Q&A tentang culture shock kita kemarin di IG, kalian boleh saling komen di bawah buat cerita culture shock apa yang kalian alamin ketika kuliah atau menempuh pendidikan ataupun menetap di Jogja. Nanti bisa kita saling sharing ya di kolom komentar. Oke, karena ini udah kita bacain semua ceritanya, berarti kita akhiri aja ya podcast untuk hari ini. Dan makasih juga buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa buat subscribe, buat like, buat komen, terus share ke teman-teman kalian video podcast ini nanti. Nanti ada versi di Spotify sama Anchor-nya. Stay tune Mas. Stay tune, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.